Ini bukan sekadar kain, ia cerita dari peluh dan harapan di luarnya menang di dalam jadi bagianmu dalam setiap langkah. Kita bahas saat ini mengenai e-commerce itu sendiri. Jadi ada beberapa faktor bagaimana kita nanti bisa berjualan di e-commerce. E-commerce itu nanti kita bisa pakai di Shopee misalnya, atau di TikTok itu sendiri, pakai TikTok Shop. Nah, di sini ada beberapa kriteria, yaitu bagaimana cara mudah mendapatkan uang. Yang perlu dilakukan adalah kita perlu waktu, kemudian kita punya strategi yang konsisten. Jadi mungkin disiapkan dari produknya, foto produknya yang menarik, kemudian bisa dari promo-promonya yang menarik, dan kemudian dari judulnya, deskripsinya, judulnya yang mengandung kata kunci dari produk yang pencariannya volumenya besar. Itu ada beberapa kriteria. Kemudian diskon. Nah, ini teman-teman nanti bisa bermain diskon. Ada banyak sekali diskon yang bisa diterapkan nanti di Shopee atau mungkin di TikTok Shop. Nah, kemudian website yang bagus akan menghasilkan penjualan. Nah, artinya teman-teman semuanya bisa melakukan marketing activity. Jadi aktivitas pemasaran bisa lewat dibus pakai advertising atau iklan. Karena dengan iklan itu sendiri otomatis platform manapun akan memprioritaskan yang lebih awal. Tapi kalau ada budget lebih, kalau belum punya, tidak masalah, teman-teman pakai judul yang mengandung volume pencarian tinggi. Nanti kalau sudah ada modal agak lumayan, mungkin bisa diiklankan. Misalkan saya punya modal 200.000, itu sudah bisa iklan. 300.000 bisa iklan, tapi nanti dipecah-pecah. Misalnya per hari produk ini saya setting 200-500 rupiah, itu juga bisa. Nanti dicek, dianalisa per harinya gimana. Kalau misalnya ada penjualan dan itu bisa konsisten, ya iklannya kita tetapkan 500.000 untuk produk A misalnya. Nah, kemudian kita lanjut perbedaan Shopee dan TikTok Shop. Dari segi aspek, yaitu fokus utama, kalau Shopee itu hanya e-commerce atau marketplace biasa. Sedangkan kalau di TikTok itu kita bisa melakukan media sosial, kemudian juga bisa kita berjualan. Nah, ada dua fungsi di TikTok itu sendiri. Jadi teman-teman bisa buat konten untuk promosi tanpa adanya keranjang kuning atau tanpa produk, dan juga bisa pakai di TikTok Shop. Teman-teman bisa upload produknya di TikTok Shop, kemudian berjualan dan di post atau diposting di media sosial TikTok itu sendiri. Nah, kemudian cara berjualan, kalau di Shopee dia berbasisnya katalog produk. Kalau yang di TikTok itu bisa lewat konten atau mungkin live streaming. Nah, di Shopee juga ada, teman-teman bisa lakukan live streaming. Kemudian cara promosinya ada di Shopee itu iklan, ada voucher, kemudian ada flash sale, ada Shopee Live. Kalau yang di TikTok itu bisa lewat video organik. Kita buat konten-konten yang 15 detik atau 30 detik supaya orang tertarik. Kemudian ada live streaming, kemudian ada melalui iklan juga sama kayak Shopee. Jadi semua platform pasti ada iklannya. Kemudian dari segi cara interaksi dengan konsumen, di Shopee juga ada chat dengan penjualnya. Kemudian interaksi ulasan ketika konsumennya sudah beli produknya, kemudian konsumennya ngasih rating bintang 1, bintang 2, bintang 5. Kemudian juga ada Shopee Live, sama di TikTok Shop juga sama. Nanti ada yang komentar di videonya atau saat live, atau mungkin DM di akun TikToknya. Nah, setiap ada ulasan, teman-teman, ketika ada ulasan rating 1 itu bisa diklaim. Jadi misalnya si A, Joko ya, misalnya Joko
beli minyak telurnya Bu Siti. Joko ngasih ulasannya bintang 1. Nah itu bisa dicetik garis. Terima kasih Kak sudah memberikan ulasannya. Kalau boleh tahu alasannya apa? Apakah barangnya tidak sesuai? Ya kan ditanyakan dulu di DM. Tapi kalau yang di ulasan langsung teman-teman jawab aja terima kasih Kak atas orderannya. Jika ada yang berkurang nanti akan saya perbaiki. Itu kalau di chatting Shopee langsung. Tapi kalau di chatting DM atau di chat personal itu tanyakan, oh iya Kak barangnya ternyata kurang sesuai, rusak atau gimana. Itu teman-teman bisa nyikapi, boleh Kak saya ganti supaya ratingnya ganti 5. Tapi kalau Joko ini nggak balas chat, itu teman-teman bisa lapor ke adminnya Shopee. Kak ini saya dapat bintang 1, screenshot chattingannya seperti ini, dia nggak respon, itu bisa dihapus dari pihak Shopee. Jadi itu mungkin Joko iseng kasih bintang 1 kan, akun pesaing bisa juga ya kan, akun pesaing. Nah itu teman-teman bisa hapus, jadi ratingnya bisa kembali 5 lagi. Jadi kalau jualan di online usahakan ratingnya 4,8, 4,9, 5 ke atas. Kalau ke bawah di angka 4 itu penjualannya agak seret, susah. Nah kemudian sistem pembayaran. Kalau teman-teman sudah punya Shopee nanti bisa isi saldo di ShopeePay, bisa lewat bank atau kartu kredit. Di TikTok kan juga sama, kalau di ShopeePay, di TikTok sendiri ada namanya TikTok Wallet. Kemudian sama ada transfer bank atau mungkin pakai kartu kredit. Nah keunggulannya apa? Kalau di Shopee ada gratis ongkir, kemudian ada flash sale. Flash sale ini untuk toko yang tertentu nanti. Jadi kalau ratingnya baik, itu bisa ikut flash sale. Ada live Shopee nih, Shopee affiliate. Nah di TikTok juga sama, ada live shopping, ada video shopping, short video shopping, kemudian sama juga ada TikTok affiliate. Nah keunggulannya apa di antara Shopee dan TikTok Shop? Jadi kalau Shopee saat ini adalah marketplace yang besar di Indonesia, kayak Lazada dan lainnya masih di peringkat bawah. Jadi peluangnya teman-teman kalau promo di marketplace besar itu lebih tinggi. Kemudian kalau TikTok Shop teman-teman tadi harus perbanyak video karena basisnya dia konten video. Kemudian fiturnya lengkap. Sedangkan kalau yang di TikTok itu pakainya algoritma yang kuat. Nah pakainya tadi misalnya hooknya harus ada di awal teman-teman buat videonya, kemudian ada hashtagnya ya kan. Kemudian transaksi di Shopee aman, jadi kalau teman-teman mau pesen barang kalau nggak sesuai bisa diklaim, uangnya bisa kembali. Kemudian kalau di TikTok Shop tingkat ketertarikan tinggi. Nah ini nanti akan saya bahas kenapa tinggi. Kemudian SEO produk baik. Nah SEO itu search engine-nya, jadi bagaimana produk itu bisa dicari oleh sistem. Teman-teman caranya tadi dari judulnya, judul produknya kayak kemarin kaos, baju kaos kan pencarian sampai 1 juta berapa, itu teman-teman bisa pakai di judul produknya. Baju kaos lengan pendek juga banyak orang yang cari, itu dimasukkan juga. Nah, tergantung produknya teman-teman apa, cari di volume pencarian. Kalau di TikTok Shop brand awareness, jadi perbanyak video lagi. Teman-teman upload videonya bisa per hari 1. Kemudian ekspedisi beragam, jadi bisa tadi Shopee affiliate juga bisa. Kalau di TikTok ada namanya TikTok affiliate. Kemudian mana yang lebih baik? Nah ini aslinya teman-teman bisa pakai keduanya. Jadi kalau teman-teman punya produknya banyak, lebih cocok sebagai penjual saja, itu bisa pakai marketplace Shopee. Kemudian bisa sama menjangkau pengirimannya luas, mau pakai JNT atau misalnya kantor
Post juga ada ya kan. Kemudian TikTok Shop juga sama. Kalau teman-teman punya video, nah itu bisa diupload di TikTok Shop. Kemudian videonya sendiri ini bisa juga diupload di upload produk di Shopee-nya. Jadi teman-teman di mirroring, selain diupload di TikTok, nanti videonya bisa dijadikan video untuk produk teman-teman. Tujuannya sama, yaitu untuk bagaimana caranya nanti bisa menarik konsumen atau pembeli baru. Nah, jadi saya sarankan kalau teman-teman punya TikTok, nanti buat TikTok Shop sama buat Shopee, jadi bisa dua-duanya jalan. Kalau yang TikTok Shop nggak ada penjualan, yang Shopee ternyata ada penjualan, ya kan? Syaratnya tadi minimal bisa punya foto produknya 5 produk itu bisa posisi depan. Kalau baju mungkin samping, belakang mungkin. Jilbab juga sama. Ini jahitannya di foto, jahitannya rapi, halus atau apa. Nah, kemudian deskripsi dan konten produk. Nah, ini kalau di Shopee tadi dia manfaatkan SEO. Jadi teman-teman bisa kasih nama mereknya, misalnya Pando baru kaos kemerdekaan lengan pendek misalnya ya. Pando ini bisa diberikan di awal kalau memang produkmu sudah terkenal. Tapi kalau belum terkenal, merek bisa dihapus dulu. Berarti saya pakainya kaos kemerdekaan lengan pendek, pandonya nggak saya ikutkan. Nanti kalau sudah terkenal boleh mereknya dipakai. Kemudian ada kategori produk. Kategori produk ini harus sesuai. Misalnya saya tadi kan jual kaos kemerdekaan, berarti kaos itu sendiri jangan saya melenceng milih kategori produk gamis misalnya. Artinya kategori itu teman-teman bisa cek produk orang lain, diklik produknya, nanti kan ada di atas itu ada kaos lengan pria misalnya, kaos pria misalnya, di atas sendiri nanti ada. Nah itu kategori itu harus sesuai. Teman-teman tinggal tiru dari produk kompetitor atau produk dari brand lain misalnya. Kemudian jangan lupa tambahkan keyword tadi ya, kata pencarian dari judulnya. Karena apa? Teknik SEO itu sendiri bisa meningkatkan visibilitas di mesin pencarian dari Shopee-nya itu sendiri. Rumahnya tidak nggak satu rumah apa oh rumput. Nah ini kemudian deskripsi produk, intinya menjelaskan ada fiturnya apa dari produknya teman-teman, keunggulannya apa, kelengkapannya, dan jangan lupa garansi produknya apa. Kemudian mungkin tambahkan warnanya ada merah, hitam, putih. Informasi tambahan misalnya cara perawatan, itu ya. Deskripsi harus singkat, jelas dan lengkap. Dan bisa teman-teman saat mengisi deskripsi mungkin ada pertanyaan teman-teman atau pembelinya tanya apa, bisa dicantumkan di deskripsi. Misalnya kadang-kadang kan orang chatting, "Kak ini ready stock." Nah itu teman-teman bisa cantumkan aja di deskripsi, produk ready stock. Jadi orang baca deskripsi sudah jelas, oh langsung check out. Gunakan kata-kata yang mudah. Nah, yang paling penting berikutnya adalah dekorasi tokonya itu sendiri. Jadi kalau teman-teman nanti sudah buat produknya, jangan lupa bannernya juga harus menarik. Mungkin dari color palette brandnya. Color palette brand itu misalnya gini, Pando ciri khasnya apa? Biru Tosca bannernya. Jadi ada ciri khas sendiri. Atau teman-teman pakai color brand yang kemarin oranye, biru tua, ya kan? Dan di halaman toko dekorasinya itu kalau bisa kasih semacam promosinya apa ini, bisa borong banyak dapat hadiah, ini bisa dicantumkan juga di saat membuat bannernya. Jadi orang-orang ketika buka tokonya hanya diskon nih di tokonya Mas Pando misalnya,
dekorasi toko ini teman-teman mungkin kalau ada highlight campaign ini bisa disetting biasanya per bulan, ada promo 1122 tanggal yang kembar 77 12 itu teman-teman bisa manfaatkan dari dekorasi tokonya itu sendiri. Nah ini yang berikutnya harga produk. Jadi teman-teman nanti bisa ATM tilti dari produk orang lain dan juga pertimbangkan tentang biaya-biayanya. Di antaranya ada biaya admin. Jadi biaya admin ini tergantung level toko juga ya. Jadi kalau penjualan sudah tinggi mungkin adminnya lebih tinggi lagi. Kemudian kalau campaign sendiri sudah ada biaya juga dan biaya operasional. Nah, teman-teman harus pertimbangkan marginnya berapa sehingga harga pokok penjualan teman-teman ditambah margin sama biaya itu bisa masuk ke rekening teman-teman, bisa untung. Jadi misalnya saya jualnya 100.000, saya mau ngasih up mungkin 150.000. 100.000 itu sudah untung pribadi ketika offline ya, misalnya ya. Offline-nya saya kalau dijual 100.000 mas, biaya produksi 80.000 misalnya, saya up lagi di Shopee 150.000 misalnya. Jadi upnya mungkin bisa 30-50% dari teman-teman jual offline. Gak masalah itu, karena nanti selain biaya teman-teman juga setting promo, ada promo gratis ongkir, ada apa itu teman-teman pecah-pecah. Misalnya ada promo ikuti saya kasih 2.000 rupiah misalnya, yang ini 3.000 rupiah, jadi 1.000 itu nggak masalah, yang penting kena semua, promonya juga kena, biaya pun aman. Itu yang teman-teman bisa pertimbangkan. Nah kemudian yang paling penting adalah unique selling proposition. Keunikan dari produk teman-teman itu apa? Bisa ditampilkan dalam bentuk visualnya. Kemudian yang paling penting ini teman-teman perhatikan kompetitornya juga. Nah produkku dengan produk si Joko ini apa bedanya? Apakah bisa saya kasih lebihan? Oh dia kasih promo misalnya beli 1 gratis 1, saya mungkin beli 1 gratis 2. Jadi seperti itu juga boleh, tidak masalah, asal masih untung. Yang penting adalah inovasi. Jadi teman-teman bisa cek kompetitornya, bisa refresh seperti tadi. Kalau dia pakai promonya seperti apa, ditiru aja. Mungkin dari segi harga teman-teman bisa mengikuti dari harga kompetitornya, mungkin dikurangi dikit. Kalau dia jualnya 100.000, saya 99.000 atau 95.000, nggak masalah. Yang penting ATM aja dari kompetitornya. Teman-teman buka Shopee, cek produk sejenis yang jual, dia jualan berapa, dianalisa kayak. Nah, jadi unique selling point ya tadi dari produknya itu sendiri, kemudian desain uniknya, teman-teman bisa tampilkan warna yang sesuai dengan brandnya teman-teman. Kalau saya suka background warna merah, boleh, nggak masalah. Jadi semua produk teman-teman itu dikasih background merah semua, nggak boleh. Yang paling penting inovasi. Inovasi ini bukan dari produknya aja, tapi inovasi dalam bentuk promosi juga, dari paket bundlingnya kayak gitu. Ini contoh dibuat di dalam membuat konten produk, teman-teman juga bisa cantumkan ini produknya, kemudian fitur atau kelebihannya apa, fungsinya. Mencerahkan gigi dalam 3 hari dengan gelembung oksigen, kemudian bisa dikasih beratnya berapa, 85 gram. Jadi di dalam produk itu sendiri teman-teman sudah kasih gambaran secara umum Colgate ini untuk apa misalnya. Jadi bisa jelaskan
detail produknya apa, unique selling point-nya juga bisa ditambahkan, fungsinya apa. Nah, dalam membuat foto produk itu bisa ditampilkan juga seperti ini. Misalnya jual televisi juga sama ya kan, ditampilkan ada colokan HDMI-nya ya kan, ada fitur-fitur apa tinggal dikasih garis tanah ini juga bisa untuk mendetailkan. Nah, bapaknya juga bisa nanti ikut di Shopee. Orang Shopee jualan TV kayak gimana, jualan kulkas, nah itu ditiru aja. Nah, intinya dalam kita promosi di marketplace atau e-commerce itu sendiri, yang paling penting adalah kita harus awareness dari konten produk kita dan cara kita promosi, sehingga nanti bisa menimbulkan orang klik, interest, sampai mengkerucut membeli, atau mungkin customer itu sendiri bisa merekomendasikan produk teman-teman ini layak dipromosikan ke produk orang lain. Ini tahapan dimana teman-teman, tingkatan yang pertama adalah bagaimana caranya promosi setiap hari dari konten video yang menarik dengan paket promo yang menarik ya kan, sampai nanti bukan hanya sampai orang membeli, tapi usahakan mereka juga bisa menyarankan produk Bapak Ibu atau teman-teman semuanya direkomendasikan ke customer lain. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai program loyalitas, kasih poin belanja, nanti bisa diberikan diskon. Misalnya Kak Amir setelah belanja minyak telurnya, nanti akan dapat voucher diskon atau dapat potongan harga atau dapat gantungan kunci, kasih produk lain, ini juga bisa. Kemudian bisa lewat responnya yang cepat dari customer service-nya. Teman-teman bisa respon yang cepat ketika ada respon di WhatsApp, Instagram atau DM. Kalau di WhatsApp bisnis nanti bisa teman-teman setting auto reply ya. Nah, di Shopee juga sama, auto reply untuk membalas konsumen ketika teman-teman ya aktif di Shopee-nya. Kemudian ada retargeting customer, jadi bisa di Shopee itu bisa aktifkan bagaimana nanti reminder keranjang belanja. Jadi kalau Joko nanti masukkan produk minyak telur di keranjangnya, itu nanti bisa disetting bagaimana ada notifikasi buat pelanggan yang belum check out, nanti bisa ingat lagi, oh Pak Joko sudah pernah masukkan produk saya di keranjangnya. Ini namanya reminder keranjang belanja. Nah, teman-teman juga bisa buat komunitas di sosmed, misalnya bikin fanpage Facebook ya kan, atau grup Facebook misalnya. Nah, kemudian bisa juga lewat grup WhatsApp minyak telon City misalnya. Di grup WhatsApp-nya bisa bikin giveaway. Siapa yang beli 100 paket saya kasih umroh misalnya, nah gitu. Jadi kasih semacam bonus-bonus. Siapa yang beli minyak telurnya ini 1000 pak dapat kaosnya Mas Pandu misalnya gitu. Nah, kemudian setelah penjualan jangan lupa, kalau itu masih bisa kita feedback itu gini, gimana Bu produk saya, kita tapi jangan kayak memaksa ya. Kadang ada nggak enak hati gitu loh, kayak Bu Siti beli di Pak Joko, Pak Joko komen ke Bu Siti, gimana Bu misalnya mie ayam saya. Kalau kita mengucapkan langsung itu Bu Siti agak nggak enak, enak Pak ya kan, tapi mungkin kita bisa pakai kertas. Kalau di Shopee itu saya pakai kertas surat cinta namanya. Jadi saya ngirim barang, saya kasih kertas tulisan kayak kata-kata semangat. Nah, jadi kata-kata semangat itu misalnya cari bisa aja nanti.
itu gerakan, yang itu kan kaki misalnya jangan lupa kaki dibangun misalnya. Tempel itu saya buat stiker pakai ada tulisan, tempel kata-kata motivasi ini di lemarimu, dan kasih jangan lupa kasih bintang 5 misalnya. Tapi yang atas sendiri kasih komen dulu, kasih kata-kata motivasi lah atau kata-kata yang menyentuh hati. Nah, itu mau nggak mau dia ngasih bintang 5 ke toko saya. Ini nggak mau ngasih bintang 3 atau 4 tuh agak ragu gitu. Jadi triknya kalau teman-teman jualan di Shopee atau dimanapun yang ada rating, kasih kayak surat cinta, bisa kata motivasi atau kata pengingat yang menyentuh hati, ininya gitu. Cari di ChatGPT, teman-teman buatnya seperti itu. Nah, metrik di e-commerce ada beberapa, dimulai dari traffic itu sendiri, jadi jumlah kunjungan ke halaman toko. Ini trafficnya bisa lewat organik atau mungkin lewat iklan. Nah, kalau organik itu nanti saya ada software namanya, nanti pas belakang aja. Itu tanpa biaya tapi bisa membantu supaya jumlah klik produk teman-teman bisa meningkat. Kalau yang klik banyak, otomatis kan di Shopee sendiri nanti akan muncul pencarian terbanyak. Ini ada caranya. Itu nanti bisa pakai, kalau punya laptop banyak ya bisa 5 akun, nanti klik semua di produk itu. Kemudian add to cart, jumlah produk yang ditambahkan keranjang. Kemudian ada jumlah pesanan yang dibuat oleh pengunjung dan jumlah konversinya berapa. Kemudian rata-rata belanja konsumen dalam sekali check out berapa. Ini adalah metrik di e-commerce yang mendasari bagaimana teman-teman nanti tokonya bisa meningkat. Nah, setelah penjualan tadi, teman-teman setiap platform baik Shopee atau TikTok Shop itu ada data statistik penjualan, dan penjualan ini mungkin bisa naik turun, jadi nggak stabil. Misalnya pas lagi musim hari raya kemarin naik mas, terus turun lagi. Jadi analisa ini bisa tergantung musiman produk teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa menyoroti dari produk orang lain, ya kan? Musimnya apa ini? Kalau saya mungkin ada kayak musim kaos kemerdekaan, berarti saya mungkin sudah nyiapin produknya 2-3 bulan sebelumnya. Sebelum orang check out, maka saya harus upload dulu di Shopee-nya lebih banyak di bulan Juli misalnya, sebelum Agustus. Nah, ini strategi promosi di e-commerce itu sendiri. Bisa pakai diskon toko yang awalnya 92 mungkin menjadi 46, atau harga coret. Nanti teman-teman bisa pakai harga coret itu kayaknya disettingnya per 2 bulan kayaknya. Setelah 2 bulan ya teman-teman setting lagi. Kemudian pakai bundling, beli 2 gratis 1. Di foto produknya juga sama, kasih penjelasan ini gambarnya 2+1. Dan kolaborasi, ini kolaborasi misalnya teman-teman mau kolaborasikan produknya teman-teman dengan produk orang lain atau brand lain, nggak harus sejenis. Jadi saya jual kaos, saya harus ketemu dengan orang yang jual kaos, enggak. Tapi mungkin saya bisa kaos dengan orang yang jual gamis, atau kaos dengan makanan, juga nggak masalah. Oh, kalau saya beli makanan ini, makanan kering ini, dapat kaos dari Mas Pando misalnya, itu juga bisa teman-teman pakai strategi seperti ini. Kemudian juga ada voucher yang teman-teman manfaatkan di e-commerce itu sendiri, cashback 3%, 8%. Ini adalah beberapa strategi untuk promosi. Nah, ini adalah salah satu contoh strategi paket bundling. Jadi ini ada produk Sunlight, ini produknya sudah laris nih misalnya ya, sudah laris bestseller.
Kemudian yang Indominya ini belum laris. Nah, artinya teman-teman bisa pilih produk unggulan dijadikan best seller plus dapat produk yang belum laris dijadikan satu di paket bundlingnya. Tujuannya apa? Agar yang Indominya ini bisa tertarik ikut laris juga. Nah, teman-teman paket bundlingnya bisa yang produk pertama unggulan, yang keduanya produk yang belum laku dijejerkan. Jadi fotonya ada dua nanti, Sunlight plus Indomie paket bundling. Nah, strateginya seperti itu. Kalau mau paket bundling jangan sama-sama unggul, teman-teman bisa ngangkat dari produk lainnya yang belum unggul diunggulkan. Nah, ini yang cara bangun brand yang kuat. Kemarin sudah buat nama brand. Kalau bisa mudah diingat juga boleh, logonya yang menarik, yang kontras. Kemudian deskripsi dan SEO-nya friendly. Kata kunci yang sering dicari yang dari kata judul kemarin di Shopee dan di TikTok. Kemudian foto dan videonya HD ya. Fotonya baik, bisa lewat Canva buatnya. Teman-teman sudah ada template, tinggal ditiru atau ditempel-tempel kata-kata, tempel produknya. Dari foto produk juga bisa dibuat video. Yang teman-teman kemarin buat foto dan produk kan fotonya bisa bergerak, dianimasikan, itu juga bisa. Dan harga dan promo yang kompetitif dibanding kompetitor. Gitu. Nah, diskon flash sale ini juga penting ya, karena itu kan meningkatkan orang bisa segera cepat beli. Kalau teman-teman lihat di Shopee, diskon flash sale muncul di halaman pertama biasanya. Ini barangnya cepat mau habis nih, mumpung murah segera beli. Jadi bisa menimbulkan panik buying. Orang takut kalau barangnya habis atau mungkin diskonnya habis. Nah, ini tadi caranya ya tadi buat konten yang menarik penonton. Kalau di TikTok ya hooknya harus ada 1-3 detik pertama, itu yang mempengaruhi bagaimana orang nanti bisa lanjut menonton video teman-teman. Kemudian bisa kolaborasi dengan influencer KOL dengan follower yang lebih banyak agar promosinya lebih maksimal. Dan dimanfaatkan juga live shopping, misalnya live di TikTok, live di Shopee, supaya orang bisa langsung ketemu dengan pemiliknya, misalnya bisa lihat wujud produknya seperti apa. Mau nggak mau kan teman-teman harus live, bisa berinteraksi. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk pelanggannya diajak review atau bahkan mungkin bisa repost. Jangan lupa untuk share video kami ya, misalnya seperti itu, video kami di TikTok. Seperti itu juga boleh di bagian deskripsinya. Nah, bagaimana cara membangun loyalitas dan pelanggan bisa repeat order? Ya ini kita memang harus pertama-tama ngasih promo yang besar. Bisa dapat kupon pembelian, misalnya beli minyak telur 10 biji dapat gelas cantik, itu juga boleh. Kemudian ada poin-poin juga bisa. Misalnya kalau poinnya terkumpul 1000 poin dapat mobil. Mobil-mobilan maksudnya. Kemudian bisa WhatsApp marketing. Nah, ini teman-teman bisa broadcast ya, bisa broadcast ke teman-temannya dari pelanggannya. Ada promo apa ini? Oh ya nih, ada promo setiap tanggal 1 setiap bulannya ada promo nih, beli minyak telur ini dapat ini. Yang paling penting adalah pelayanan cepat. Kalau ada chat sebisa mungkin dibales. Oh ya Pak, dan pastikan chatnya teman-teman di posisi akhir. Misalnya Kak ada minyak telur, ada, saya beli 1, oke. Ya, terus dia ngasih emoticon jempol misalnya, teman-teman juga ngasih emoticon senyum. Pokoknya respon terakhir adalah teman-teman, jangan dari dia. Pokoknya last chat, nah itu last chat harus teman-teman.
Entah dia ngasih jempol ya teman jempol lagi, jempol lagi loh. Yang terakhir pokoknya teman-teman intinya itu. Respon terakhir last chat harus teman-teman. Oke kak, terima kasih misalnya. Manfaatkan iklan digital. Nah, ini yang kalau teman-teman ada budget lebih, biaya lebih. Kalau produknya sudah rating 5, ada ulasan baru diiklankan. Kalau produk baru sebaiknya jangan iklan dulu. Caranya pakai fake order tadi ya. Itu bisa fake order satu orang aja nggak masalah. Paling modal 100.000 ke saudara sendiri yang beda rumah itu juga boleh. Saudara sendiri itu kan nanti kembali lagi paling rugi 20.000 ongkir. Paling kan ruginya cuma 20.000 atau 10.000 ongkir. Ya, dari sini mas office TikTok shop. Ya. Ini kan e-commerce itu Shopee, TikTok shop bisa. Meta Ads itu Instagram dan Facebook. Kalau ada yang bilang Meta Ads itu bisa Instagram Ads atau Facebook Ads. Nggak usah bingung. Meta Ads itu apa ya? Itu ini satu perusahaan namanya perusahaannya Meta. Produknya Instagram sama Facebook. Sama kayak Jarum, Bank BCA atau Polytron. Itu satu bos misalnya. Kalau Google Ads ya ini dari set advertisingnya. Jadi produk muncul di Google itu ada nanti AD juga di Google, mungkin di iklan. Nah strategi berikutnya kita tadi analisis ya, cek data penjualan atau tren produk mana yang laris nih. Itu teman-teman bisa lihat nanti ada namanya web kalau data. Itu bisa cek beberapa brand mana yang sekiranya laris. Jadi teman-teman bisa riset kompetitornya, dari harganya, promonya, kemudian bisa ngikuti tren yang viral di TikTok apa ini. Sesuaikan produk atau konten dengan trennya itu sendiri, dan pakai audio yang viral dulu juga boleh. Dan jangan lupa variasi produknya sesuai permintaan pasar. Jadi tadi ini saling berkaitan ya. Pantau kompetitor, trennya apa yang di viral di TikTok, kemudian baru eksperimen variasi produknya, promonya seperti apa. Ini adalah bagaimana cara menganalisa tren pasar. Di forward gitunya ada bahkan itu di sini terus ya. Jauh, nah kayak ada kayak ya udah yang terakhir. Nah ini contoh ya, ada yang eksperimen dengan produk. Jadi customer itu tanya di Shopee, produknya Mas Ando ada big size nggak, ada lengan panjangnya nggak. Nah ini namanya variasi. Jadi kita bisa mencari tahu atau berinovasi produk mana yang dibutuhkan konsumen. Oh big size ini belum ada nih, oke saya akan coba promo triple S dan triple XL kayak gitu. Lengan panjang belum terlalu rame, oke saya akan masukkan tambahan untuk lengan panjang. Ini beberapa ide. Jadi teman-teman bisa ngambil jalur lain yang sekiranya masih sepi, bisa teman-teman manfaatkan. Ini udah terus setelah ada pemutaran
kita gara-garanya Iya. pelanggaran Enggak, enggak nggak apa-apa. Itu nanti berat nggak apa-apa, nggak masalah. Ada pelanggaran kalau nggak kirim barangnya baru kenapa. kalau isinya enggak barang itu untuk Order. Misalnya ada mungkin ada screening Bu. Kayak orang narkoba kan nggak bisa ketangkap kan mungkin dari JNT-nya ada screen pelanggaran terus kayak contohnya ya kayak tadi ada orang ngirim narkoba kok ketangkep padahal udah dilapis-lapisi ya mungkin ada screen kayak ya harus sesuai aja. kamu belinya 10 apa jumlah beratnya kan 40 kita isi sebatu bisa jadi Yang penting barangnya sama berat gak masalah. Misalnya dia cekot 5 itu kirimnya 2 gak masalah asal sejenis tapi jangan batu kayak gak gitu panas juga yang penting sesuai barangnya. Misalnya 5 tak cekot 2 kan gak kelihatan itu yang penting barangnya sama. Beratnya hitungnya per sekilo jadi kadang nggak isi 200 gram 1 kilogram walaupun aslinya beratnya nggak 200 gram ya kurang lebihnya dinaikkan dikit dan hitungnya per kilo 5 barang ya berarti 1 kilo. terus berapa kali itu Jadi, ada yang jadi kenapa kalau kan beratnya kan mahal ya nggak bisa dimanipulasi pakai kalau pekloter ya yang 1 produk aja nggak usah 5 kan yang penting dia kan luasnya 1 produk apa ngirim 5 satu aja beli 1 aja terus diulas kecuali beda barang ibunya mau fake order 1 orang tapi 2 barang ya berarti ngirimnya barang A dan B diulas dua-duanya. Kalau